Selamat pagi Bu Kas. Selamat pagi, Bu Susan. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Kas? Alhamdulillah sehat, Bu Susan. Sehat luar biasa. Alhamdulillah ya Bu. Ya, Uh, ya, jadi saat ini apa ada yang ingin Ibu bicarakan Tujuan. dengan saya? oh iya betul sekali, Bu Susan. Rasanya senang ya hari ini karena Bu Susan mau mendengarkan keluhan hati saya atau apa yang saya rasakan saat ini, Bu Susan. Eh, saya sebenarnya ingin mau menceritakan kepada Bu Susan ya mengenai apa saya merasa bingung, Bu Susan. Kenapa? Karena eh, dalam proses pembelajaran saya di taman kanak-kanak, saya bingung sekali begini, Bu Susan. Anak-anak murid saya itu, ya, dia itu semuanya sangat cerdas, ya. Apabila kita mengadakan diskusi atau tanya jawab, Bu Susan, mereka itu pasti bisa menjawab pertanyaan kita ajukan gitu. Dan juga pada kegiatan inti atau raga main ya yang kita munculkan pada hari itu, mereka juga susah cepat melaksanakannya. Bahkan mereka itu bisa mengambil sendiri alat dan bahan yang dipakai pada kegiatan saat itu. Namun yang saya bingung, Bu Susan, pada kegiatan kan pada hari ini ya, pada besok paginya kita akan mengadakan apresiasi. Itu kegiatan yang kita lakukan kemarin, maksudnya kegiatan juga tentang topik apa sih anak-anak. Di sini Susan, saya kok bingung sekali ya. Kenapa anak-anak murid saya ketika saya mengadakan persepsi misalnya, ayo kita kemarin diskusi tentang topik apa ya nak, Identifikasi. mengenai apa gitu. Tapi malah anak-anak ini menjawabnya kok kegiatan gitu, Bu Susan. Misalnya ada dia sebutkan kegiatan semani, misalnya menyerukan petani mencangkul Bunda katanya kan. Sedangkan ditanya tadi tentang topik hari itu. Topik apa sih anak-anak? Misalnya tentang topik sawah kan. Sawah, siapa yang bekerja di sawah, tanaman yang ditanam di sawah gitu kan. Tapi kok malah mereka itu ketika ditanya, apa sih, bicara tentang apa sih kita kemarin anak? Malah mereka itu menjawab tentang jasmani, kegiatan jasmani lah, kegiatan yang dilakukan lah. Sedangkan kita kan mau bertanya tentang topiknya, Bu Susan. Itu saya bingung terus. Dalam kegiatan main itu kan ada 3, Bu Susan ya. Kita kan sudah menjelaskan satu-satu. Oh ya anak-anak Bunda, hari ini Bunda akan membuka 3 raga main. Nah, mungkin saja pertama di area matematik, Bunda akan membuka nanti misalnya aja ya, Bu Susan ya, menghitung gambar tanaman yang ditanam di sawah dan mengelompokkan dengan angka misalnya, Bu Susan. Berarti kan menghitung dan mencari angka contohnya. Mencari angkanya berarti di sini kita sediakan khususan gambar tanaman itu dengan jumlahnya misalnya 1 sampai 10. Terus kita menyediakan kartu angka juga khususan. Misalnya sekian set gitu kan, banyak gitu khususan. Itu berarti kegiatannya itu menghitung dan mencari angka sesuai jumlah gambar khususan. Terus nanti Bunda akan buka dari bahasa yang Bunda bermain kartu huruf dan tanaman yang di sawah, misalnya bermain kartu huruf khususnya, misalnya bermain kartu huruf terong, padi, terus tomat dan sebagainya. Nah kan sudah jelas seperti itu pesan. Nanti ragam yang ketiganya nanti juga dijelaskan di area seni kita nanti ini ya sayang, kita melukis atau menggambar tanaman yang ada ditanam di sawah gitu. Nah, yang saya heran khususnya anak-anak itu mengerti kegiatannya gitu. Dia bisa melakukannya dengan mengambil alat-alat yang digunakan. Misalnya saja menghitung, berarti anak itu tipe alat mungkin langsung ya perusahaan ada medianya gitu kan, media gambar dan angka. Terus di area bahasanya tadi bermain kartu huruf tanaman yang ditanam di sawah, ada gambarnya beserta tulisannya Bu Susan, nanti anak mencari huruf-hurufnya gitu. Terus
area senior nanti juga melukis atau menggambar tanaman terserah anak-anak kan. Tapi yang saya heran di sini Bu Susan permasalahannya, kenapa pas nanti setelah dijelaskan semua kita tanya lagi Bu Susan, misalnya, ayo anak-anak bunda, tadi apa kegiatan main kita yang harus kita lakukan pada hari? Mereka itu tidak, bahkan tidak bisa mengulang lagi Bu Susan. Itu yang membuat saya bingung kok anak-anaknya bisa mengerjakannya, tapi dia tidak bisa lagi menyebut misalnya, ayo siapa tahu di area bahasa tadi apa? Bahkan dibilangnya melukis bunda atau menggambar gitu. Jadi itulah permasalahannya Bu Susan. Anak-anak itu tidak bisa mengulang kembali yang kita tanya, misalnya area bahasa apa. Bahkan area bahasa dibilangnya menghitung katanya. Dan mungkin ada ya sebagian kecil anak yang betul menjawabnya Bu Susan. Tidak semuanya gitu. Tapi hanya sebagian kecil saja Bu Susan. Itu permasalahannya Bu Susan. Ya, baik Bu. Berarti kalau Ibu amati, apakah ini untuk keseluruh siswa yang seperti ini atau hanya ada beberapa saja? Kayaknya seluruh siswa Bu Susan ya, tapi mungkin lebih dari separuh kurang mengerti hal itu Bu Susan. Misalnya anak 25 paling betul menjawab 5 orang gitu Bu Susan. Ya. Jadi apa sih yang Ibu khawatirkan? Berarti yang Ibu khawatirkan hal-halnya karena kalau saya dengar dengan Ibu bercerita berarti hampir separuh dari anak didik Ibu yang tidak mengerti dengan pembelajaran pada saat Ibu memberikan. Jadi kemudian di sini apa sih yang Ibu coba atau Ibu lakukan untuk membantu anak yang lebih dari yang aktif jadi cuma 5 ya Bu, yang selebihnya bagaimana sih yang Ibu coba, yang ingin Ibu lakukan gitu untuk membantu anak-anak tersebut supaya bisa seperti anak yang 5 tadi? Iya, Dan begini Ibu cobakan apa sih yang nanti yang mau Ibu lakukan gitu? Oh ya, sudah terpikir ya Bu Susannya, saya kira saya harus melakukan apa, pengulangan terus-menerus Bu Susan. Berarti mungkin anak-anak ini mungkin, fokusnya kurang jelas ya, atau mungkin karena saya seorang guru mungkin terlalu cepat menerangkan pada anak-anak ya Bu Susan ya, sehingga mereka namanya anak-anak mungkin kurang ngerti gitu. Berarti mungkin, saya akan memperbaiki lagi tentang cara saya, menyampaikan kepada anak-anak Bu Susan, mungkin dengan agak lambat gitu Bu Susan ya, menerangkan kepada mereka. Terus, kegiatan merefleksi ya kegiatan yang akan kita lakukan ini mungkin akan saya lakukan setiap hari Bu Susan. Setiap hari, bahkan sebelum kegiatan dimulai kita bertanya lagi, ayo tentang kegiatan apa, di area mana kan. Terus saya ingin Bu Susan, anak-anak ini tidak memaksa mereka, yaitu sistem apa namanya itu, menjawab pertanyaan sesuai dengan mereka. Mungkin mereka tahunya menjawab mungkin di area ini Bunda, berarti bebas gitu. Saya akan melakukan itu, memberi kebebasan pada anak-anak murid saya, Susan, bebas, ayo nak, area mana anak Bunda yang tahu. Jadi itu, berarti kalau mereka sudah tahu salah satu, berarti mereka sudah bisa ya memahami bahasa bahasa reseptif yang memahami ya Bu, berarti reseptif itu bisa meresep mereka itu. Mereka sudah tahu oh ini yang dilakukan. Ya itu akan saya lakukan Susan. Terus mungkin secara terus-menerus saya melakukan kegiatan ini Susan. Tidak saja menjelaskan tapi terus menanya mereka sehingga mereka itu terbiasa setiap harinya dalam menjawab apa sih kegiatan yang harus mereka lakukan. Nah, saya khawatir juga Susan, anak-anak bisa melakukannya, tapi dia tidak tahu kan, tidak tahu oh kegiatannya ini, dia tidak tahu. Tapi walau mereka bisa mengerjakan, tapi tidak tahu apa sih yang mereka kerjakan. Jadi saya lakukan Susannya mungkin setiap hari saya akan menggali bahasa mereka. Saya akan selalu melatih bahasa reseptif dan ekspresif mereka. Ekspresif berarti mengulang kembali Bu Susan ya. Mengulangi kembali, menyampaikan gitu. Tapi kita tidak memaksakan semuanya apa yang anak-anak didik kita itu tahu ya. Itu yang akan saya lakukan Bu Susan. Mungkin saya akan selalu secara terus-menerus menerapkan pembelajaran bahasa ini sehingga mereka itu sudah terbiasa dan mereka bisa ingat Bu Susan.
Itu insya Allah yang akan saya lakukan, Bu Susan. Ya, bagus sekali ya Bu. Luar biasa dengan apa yang nanti mau Ibu lakukan. Kemudian, di sini saya sedikit mau bertanya Bu, Ya. apakah bagi yang kurang tadi yang sebelum ide Ibu lakukan tadi, apakah dalam pembelajaran dia bersemangat gitu? Apakah dia lebih merasa percaya diri kah anak-anak ini agar pembelajaran yang dia terima itu dapat? Padahal kalau dari segi yang lain dia bisa kan gitu. Kenapa sih untuk mengulang merefleksi dia tidak mampu gitu? Apakah ada Ibu kelihatan perubahan yang Ibu amati pada anak tersebut? Kok anak tersebut bisa seperti itu gitu? Oh ya, memang Bu Susan, secara terus menerus ya atas kejadian itu memang itu ada perubahan, Susan. Itu kan sebenarnya kalau dilihat ya Susan, dari kemampuan potensi mereka itu, kayaknya mereka itu menyebut ya kegiatan yang paling menonjol, maksudnya yang paling kita suka, Susan. Contohnya anak yang satu ini, dia lebih suka bermain kartu huruf. Mungkin itu kemampuannya ya dalam dirinya. Dia hanya mengingat itu, Susan. Saya lihat sekarang. Mereka sudah ada perubahan. Mereka Susan bisa menyebutkan kegiatan yang akan mereka lakukan. Kalau selama ini walaupun mereka tidak bisa menyebutkan kegiatan, tapi dia lakukan sampai selesai tanpa guru. Cepat ya. Kecerdasan anak sekarang ini luar biasa, kognitifnya, ya, fisik motoriknya, tapi memang satu kekurangan mungkin kayaknya kekurangan mereka itu memang Susan di segi bahasa reseptif dan ekspresif ini, Susan. Nah, itu. Tapi dengan adanya kegiatan yang dilakukan ini sesuai dengan yang saya katakan tadi ya, alhamdulillah banyak perubahannya gitu. Bahkan sebuah anak itu was-was dia, nanti kita akan ditanya kegiatan, bahkan mereka itu sudah lebih dari apa, separuh sudah bisa gitu. Ketika kita tanya kegiatan di area seni, mereka itu sudah bisa menjawab. Alhamdulillah gitu. Ya, bagus sekali ya Bu, ide-ide Ibu yang nanti Ibu terapkan. Kemudian apa sih yang nanti selain yang hal tadi yang nanti mau Ibu lakukan untuk secara selanjutnya terus-menerus agar siswa Ibu menjadi anak yang lebih wah atau yang bisa semaksimal mungkin menerima apa yang telah Ibu sampaikan kepada mereka gitu. Apakah masih ada trik-trik yang lain atau ide-ide yang lain selain yang tadi Ibu sampaikan gitu? Ya mungkin ada Bu Susan ya, mungkin perlu juga karena Bu Susan tahu kan di TK kami ini kami hanya membuat satu lokal. Anak 25 orang itu satu lokal dan kami guru selama mungkin kedepannya saya akan melakukan kolaborasi dengan guru ya, menyamakan persepsi kita gitu. Nanti kan saya menerapkan, nanti guru tidak menerapkan bagaimana, jadi perlunya kerjasama antara rekan sejawat gitu, khususan perlu kolaborasi kita. Kedepannya juga kalau perlu kita sama dengan mereka, anak-anak taman kanak ini bukan mereka saja yang sekolah ya, tapi orang tua juga harus memperhatikan mereka sepenuh hati terhadap apa yang dilakukan. Mudah-mudahan orang tua juga bisa menerapkan kemampuan bahasa mereka di rumah. Kita sehari-hari bisa, misalnya itu rencana saya insya akan saya terapkan mungkin khususkan dan untuk kemampuan murid-murid kita tentunya khususkan itu aja. Ya Bu, sangat menginspirasi sekali apa-apa yang telah Ibu sampaikan kepada saya. Saya pun merasa sangat gimana ya dengan hasil yang Ibu inginkan untuk anak didik Ibu, dan nanti semoga dengan apa yang Ibu ingin terapkan dengan ide-ide Ibu yang cemerlang kayak tadi gitu, dengan beberapa ide yang akan membuat anak didik Ibu
bisa menerima pembelajaran. Bagi yang awalnya tadi anak didiknya cuma bisa 5, dan mudah-mudahan nanti ke depannya yang 5 ini jadi bisa secara keseluruhan bisa menerima apa yang Ibu sampaikan dengan pembelajaran Ibu yang Ibu lakukan, dengan hal-hal yang lebih yang wah gitu ya Bu, agar pendidikan di sekolah Ibu lebih baik lagi dibanding dengan hal-hal yang sebelum yang terlaksana dengan ada beberapa kendala, dengan anak yang tidak gimana ya, dari 25 cuma 5 yang hanya dapat dan 20 lagi berarti ada sebuah apa ya Bu, masih merasa kita belum sempurna ya sebagai seorang guru untuk memanage ruangan kita agar anak didik kita ini bisa lebih memahami dengan pembelajaran yang secara keseluruhan penuh ya Bu, yang merasa kita pun sebagai guru rasa ada sebuah apa ya, kepuasan gitu ya Bu. Kalau anak didik kita berhasil gitu apapun bentuknya, baik itu dari segi belajar maupun mungkin dari hal-hal yang lain lagi ya Bu, tidak hanya seperti yang Ibu Kas lakukan gitu dalam proses pembelajaran, mungkin juga dalam hal yang lain. Mungkin kita menginginkan anak didik ini mungkin menjadi anak yang lebih berkualitas, karena kita tujuan kita sebagai seorang guru itu tidak hanya untuk mendidik dan memberi ilmu saja ya kan Bu? Iya, betul. Jadi bagaimana anak didik kita ini menjadi yang ibaratnya kata orang-orang yang untuk 2045 ini apa Bu? generasi emas ya? Ya, ya bukannya begitu Bu Kas? Iya, betul sekali pesan itu. Senang sekali ya pesannya, dengan hadirnya pesan mendengarkan keluhan saya, timbullah ide-ide yang cemerlang berkat kesediaan Susan untuk mendengarkan semua pesan saya. Sangat terima kasih sekali Susan. Nanti kalau diperlukan lagi bersedia Susan untuk menjadi teman ngobrol saya yang sangat setia seperti ini Susan. Saya sangat senang sekali karena telah terpecahkan masalah yang saya hadapi Bu Susan. Iya Ibu. Ya, saya pun merasa sangat-sangat senang juga Ibu Kas mau berbagi cerita dengan saya. Dan apa ada lagi yang mau dibicarakan Bu Kas? Ya mungkin itu saja dulu Susan. Nanti kalau ada nanti saya akan membicarakan lagi ya. Nanti kedepannya. Nanti kedepannya kalau ada lagi Bu Kas mau bercerita, mau berkeluh kesah dengan proses pembelajaran apapun itu bentuknya, saya pun bersedia untuk mendengarkan cerita Bu Kas lagi. Ya, terima kasih sekali ya Bu Susan ya. Iya Bu Kas, sama-sama Bu Kas. Saya juga senang bisa mendengar cerita Bu Kas. Terima kasih Bu Kas. Ya, sama-sama Ibu Susan. Terima kasih juga. Sampai jumpa lagi.